Sahabatku, Shalom. Ada banyak perempuan yang melayani dengan hati yang tulus, lembut, dan penuh kasih. Tetapi justru mengalami penolakan, pengabaian, atau pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya menjadi rekan sepelayanan. Jika engkau sedang mendengarkan ini, mungkin hatimu sedang letih oleh pelayanan. Bukan letih karena tugas, tetapi letih karena luka. Luka yang terjadi justru di tempat yang seharusnya menjadi rumah rohani. Pelayanan memang indah, tetapi tidak jarang pelayanan juga menjadi tempat seseorang terluka paling dalam. Hari ini, mari kita duduk bersama Tuhan. Siapkan dirimu, luangkan waktu pikiranmu untuk hadir sepenuhnya. Bukan untuk mengulang rasa sakit, tetapi untuk membiarkan Dia, Tuhan, memulihkan dan mengangkat kembali rohmu. Tariklah nafasmu perlahan. Biarkan hatimu perlahan menjadi tenang, menjadi teduh. Dan izinkan kata-kata ini menjadi pelukan Tuhan untuk dirimu. Perempuan sering berada di garis depan pelayanan, mengajar, mengasuh, menolong, mengurus, memimpin kelompok kecil, mendoakan banyak orang, mengisi kekosongan yang orang lain tinggalkan, dan masih banyak lagi tugas yang menumpuk. Tetapi di dalam budaya yang masih patriarkal, tidak jarang pelayanan perempuan dianggap tambahan, sampingan, bukan yang utama. Ada perempuan yang melayani seperti gembala, tetapi tidak pernah diakui sebagai gembala. Ada istri para gembala yang merasa pendeta juga bukan, jemaat pun bukan, dan tidak pernah tangisannya terdengar. Ada perempuan yang memimpin jemaat, tetapi tetap diperlakukan seperti ibu-ibu saja. Ada perempuan yang memimpin jemaat, tetapi tidak diperlakukan atau dihargai sebagai seorang ibu pemimpin. Ada perempuan yang berdiri menopang pelayanan, tetapi suaranya tidak pernah benar-benar didengar. Ada pula pemimpin laki-laki yang insecure atau tidak aman, terancam, yang merasa kewibawaannya terancam ketika melihat perempuan cerdas, kuat, dan diurapi. Sehingga bukannya mereka mendukung atau memberkati, tapi justru meremehkan, mengontrol, atau menghambat langkahmu, bahkan menjatuhkanmu. Sahabatku, Tuhan melihat semuanya itu. Gusti mboten sare. Ia melihat air matamu setelah ibadah selesai. Ia melihat rasa sakitmu ketika didiamkan atau disalahpahami. Ia melihat kelelahanmu ketika memberi terlalu banyak tanpa dukungan yang cukup. Engkau tidak berlebihan, engkau juga tidak sensitif, engkau tidak salah memberi hati dalam pelayanan. Tuhan melihat dan Ia peduli. Luka pelayanan bisa datang dari pemimpin lain. Luka pelayanan bisa datang dari pemimpin lain yang tidak menghargai kontribusimu. Atau rekan sepelayanan yang menyebarkan gosip. Bisa dari jemaat yang hanya menuntut tetapi tidak menghargai. Bisa terjadi karena orang yang memanfaatkan kesetiaan dari hatimu. Luka pelayanan juga bisa datang dari keluarga pelayan yang berbeda standar.
sehingga terlihatnya pendeta bukan. Aturan gereja yang membuat perempuan harus diam meski punya panggilan kuat. Harapan tidak realistis yang terus ditaruh di pundakmu. Dan yang paling menyakitkan adalah engkau dilukai oleh orang yang engkau layani atau orang yang engkau percayai. Jika engkau mengalami hal itu, ingat, Tuhan tidak mengabaikanmu. Ia berkata dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan luka pelayanan menjadi sia-sia. Perempuan bukan figuran di hadapan Tuhan. Mereka pelayan yang kuat dan berpengaruh. Ada banyak contoh tokoh perempuan dalam Alkitab. Antara lain Deborah, dia memimpin sebuah bangsa di tengah budaya patriarki yang keras. Hulda, seorang nabi perempuan yang memberi arahan rohani kepada Israel. Maria Magdalena setia di kaki salib saat hampir semua murid laki-laki melarikan diri. Maria Magdalena tetap setia hingga di kaki salib saat hampir semua murid laki-laki melarikan diri. Priscilla, dia mengajar Apolos, seorang pengkhotbah besar. Esther menyelamatkan bangsanya dengan keberanian yang lahir dari kasih. Engkau tidak sendirian. Alkitab mencatat jejak perempuan kuat yang tetap melayani dengan hati yang bersih, meskipun menghadapi banyak tekanan. Saudariku, Tuhan ingin engkau tahu. Hatimu berharga, pelayananmu bermakna, lukamu bukan sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan yang engkau berikan dalam diam. Ia berkata dalam Ibrani 6 ayat 10, Tuhan tidak lalai, Ia tidak akan melupakan pekerjaan dan kasih-Mu. Engkau mungkin tidak diperhitungkan oleh manusia, tapi jangan lupa, Tuhan selalu memperhitungkan dirimu. Sekarang, ambillah jurnalmu, sahabatku. Tuliskan dengan perlahan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur dan hanya untuk Tuhan. Yang pertama, pengalaman terluka dalam pelayanan. Pengalaman terluka apa yang paling membekas dalam hidupmu? Pengalaman terluka apa yang terjadi dalam pelayanan yang paling membekas dalam hidupmu? Apa yang membuat luka itu terasa begitu dalam? Yang berikut, bagian mana dalam dirimu yang paling tersentuh oleh luka itu? Apakah harga dirimu, panggilanmu, hubunganmu dengan Tuhan? Yang ketiga, saat ini Tuhan duduk di hadapanmu. Apa yang ingin engkau serahkan kepada Dia dari pengalaman pengkhianatan atau kekecewaan atau terluka itu? Jawablah dengan jujur, karena kejujuran adalah kunci menuju pemulihan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan aktivasi profetik. Letakkan tangan di dada dan ucapkan dengan yakin. Tuhan Yesus, ini hatiku, ini hidupku. Aku serahkan luka-luka dalam pelayanan yang pernah menekan jiwaku. Masuklah ke ruang ini, pulihkan semangatku. Ajari aku melayani dengan hati yang sehat, kuat, dan penuh kasih. Bayangkan tangan Tuhan menyinari bagian hatimu yang terluka. Bukan menuntut, tetapi menyembuhkan. Dan sekarang, dengan iman, kita deklarasikan,
Aku adalah hamba yang Engkau kasihi, bukan yang Engkau abaikan. Pelayananku tidak sia-sia. Tuhan memulihkan hatiku hari ini. Aku dipulihkan untuk melayani kembali dengan sukacita dan wibawa yang baru. Tuhan, dan kembalilah nanti untuk merenungkan apa yang sudah saya sampaikan. Cari waktu yang teduh, jangan tergesa. Perlahan-lahan menjawab pertanyaan tadi, dan perlahan-lahan jawab jawab dengan tanpa tergesa, jawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dan deklarasikan, aku adalah hamba yang Kau kasihi, bukan yang Kau abaikan. Pelayananku tidak sia-sia. Tuhan memulihkan hatiku hari ini. Aku dipulihkan untuk melayani kembali dengan sukacita dan wibawa yang baru. Dan sekarang kita akan akhiri. Izinkan saya untuk berdoa untukmu. Tuhan, Engkau melihat perempuan ini. Engkau melihat setiap air mata yang jatuh setelah pelayanan berakhir. Engkau melihat setiap luka yang ia simpan sendiri. Hari ini, jamahlah hatinya dengan kasih-Mu. Bangkitkan kembali semangat yang pernah runtuh. Pulihkan bagian yang pernah terluka oleh kata-kata, sikap, atau pengkhianatan. Teguhkan panggilannya, dan biarkan ia melangkah dengan hati yang baru. Bukan hati yang kecewa, tetapi hati yang diteguhkan oleh kasih-Mu. Karena terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.